Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasil Wasmawati dengan NIM 2410058. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Priyanugraha sebagai dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara. Dalam tugas keterampilan berbicara ini, izinkan saya untuk membahas isu sosial yang pastinya sangat akrab, yakni sosial media. Kita semua tahu bahwa sosial media sudah menjadi bagian besar dalam hidup kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, seringkali kita tidak lepas dari yang namanya scrolling media sosial. Nah, yang akan kita bahas kali ini bukan hanya tentang bagaimana sosial media mempengaruhi hidup kita, tapi juga tentang dampaknya terhadap perasaan kita, terutama saat kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya yakin banyak dari kita pasti pernah merasa minder atau iri setelah melihat pencapaian orang lain di media sosial. Jadi, di sini saya akan mengajak kita semua untuk tidak memahami dampak positif dan negatif dari sosial media, sekaligus mencari cara bagaimana kita bisa tetap sehat secara mental dan tidak terjebak dalam membandingkan diri yang sering terjadi di sosial media. Baik, mari kita mulai. Okay, let's go. Sosial media. Siapa di sini yang merasa tidak pernah menggunakan sosial media? Pasti jawabannya tidak ada. Ya, hampir semua dari kita terhubung dengan dunia digital. Mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, hingga TikTok. Sosial media telah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Sosial media memberikan banyak manfaat yang mungkin tidak kita sadari setiap hari. Pertama, keterhubungan. Berkat sosial media, kita bisa tetap terhubung dengan teman-teman, keluarga, atau bahkan orang-orang yang tinggal di sisi lain dunia. Momen seperti ulang tahun, wisuda, pernikahan, kelahiran anak, semua bisa kita ikuti dan rayakan bersama melalui layar ponsel kita. Selain itu, sosial media juga menjadi sarana yang luar biasa untuk belajar. Ada begitu banyak informasi, tutorial, dan konten pendidikan yang bisa kita akses dengan mudah. Ingin belajar bahasa baru? Ada akun untuk itu. Ingin belajar memasak atau olahraga? Banyak influencer yang berbagi ilmu secara gratis. Bahkan, banyak dari kita mungkin mulai bisnis online dan mengembangkan karir melalui sosial media. Jadi tidak diragukan lagi, sosial media telah membawa banyak hal baik. Tapi seperti halnya pisau bermata dua, sosial media juga memiliki sisi negatif. Salah satu efek negatif yang paling sering dibicarakan dan mungkin kita semua pernah rasakan adalah perbandingan atau social comparison. Ketika kita membuka Instagram dan melihat seseorang sedang liburan di pantai tropis atau memposting foto di mobil baru mereka, secara alami kita mulai membandingkan diri kita dengan mereka. Kenapa hidupku tidak seperti itu? Mengapa mereka bisa sukses, sementara aku masih di sini? Pikiran-pikiran seperti itu mulai muncul tanpa kita sadari. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena di sosial media, orang-orang biasanya hanya membagikan sisi terbaik dari hidup mereka. Mereka memposting pencapaian, kebahagiaan, dan momen-momen indah. Sangat jarang kita melihat seseorang membagikan kegagalan mereka, masalah yang mereka hadapi, atau rasa sedih yang mereka rasakan di balik layar. Kita tidak pernah melihat malam-malam tanpa tidur saat mereka stres karena pekerjaan, atau kesulitan yang mereka hadapi dalam mencapai pencapaian tersebut. Yang kita lihat hanyalah gambaran sempurna dari hidup mereka. Nah, inilah yang memicu perbandingan sosial. Ketika kita melihat feed sosial media yang penuh dengan gambar sempurna, kita mulai meragukan diri kita sendiri. Kita merasa tertinggal, merasa tidak cukup, merasa bahwa hidup kita tidak sebaik orang lain. Inilah yang sering menjadi sumber dari rasa cemas,
depresi, dan minder, terutama di kalangan anak muda yang sangat terpapar dengan dunia digital. Sekarang, bagaimana cara kita mengatasi perbandingan sosial ini? Bagaimana kita bisa tetap sehat secara mental di tengah derasnya arus media sosial? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, dan semuanya dimulai dengan mengenali diri sendiri. Pertama, kita harus belajar lebih dalam tentang siapa diri kita dan apa yang benar-benar kita inginkan. Ketika kita tahu apa yang penting bagi kita tidak akan terlalu terpengaruh oleh apa yang orang lain pamerkan. Setiap orang memiliki perjalanannya hidupnya sendiri, dan tidak ada satu standar kesuksesan yang cocok untuk semua orang. Misalnya, seseorang mungkin memposting tentang liburan mewah mereka. Tapi, apakah itu benar-benar tujuan hidup kita? Mungkin kita lebih menghargai waktu bersama keluarga atau merasa bangga dengan karir yang kita bangun perlahan. Jangan biarkan pencapaian orang lain mendefinisikan kesuksesan kita. Lalu yang kedua, kenali perasaan yang muncul saat membandingkan diri sendiri. Seringkali kita membandingkan diri tanpa sadar, dan tiba-tiba muncul rasa minder atau iri. Ini adalah reaksi yang wajar. Tapi yang penting adalah kita mengenali perasaan tersebut. Saat kita mulai merasa tertekan setiap melihat postingan seseorang, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, kenapa saya merasa seperti ini? Mungkin jawabannya adalah karena kita merasa kurang dalam aspek tertentu. Tapi ini justru menjadi titik awal untuk mengenali apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kadang perasaan ini hanya muncul karena kita terlalu fokus pada kekurangan kita, bukan karena kekurangan itu benar-benar ada. Lalu yang ketiga, ingat bahwa sosial media bukanlah gambaran nyata kehidupan. Ingat selalu bahwa apa yang kita lihat di sosial media hanyalah potongan kecil dari hidup seseorang. Kita tidak melihat seluruh perjuangan mereka. Kita tidak melihat seluruh perjalanan mereka, perjuangan atau kesulitan yang mereka hadapi. Jangan biarkan kita terjebak dan membandingkan seluruh hidup kita dengan momen terbaik orang lain. Apa yang tampak seperti kesuksesan instan di sosial media mungkin adalah hasil dari kerja keras bertahun-tahun yang tidak terlihat. Jadi, sangat penting untuk menyadari bahwa kita tidak melihat keseluruhan gambar. Lalu yang keempat, fokuslah pada pencapaian diri sendiri. Saat kita merasa terjebak dalam membandingkan diri, coba alihkan perhatian pada pencapaian kita sendiri, sekecil apapun itu. Setiap langkah yang kita ambil menuju tujuan kita adalah penting. Misalnya, jika kita baru saja berhasil mencapai target kecil di pekerjaan atau belajar sesuatu yang baru, hargai diri sendiri untuk hal itu. Jangan fokus hanya pada apa yang belum kita capai, tapi juga pada sejauh mana kita sudah melangkah. Lalu yang selanjutnya, kurangi paparan sosial media. Jika perasaan perbandingan sosial ini semakin mengganggu, tidak ada salahnya untuk mengurangi paparan kita terhadap sosial media. Cobalah untuk mengatasi waktu penggunaan, misalnya hanya beberapa jam dalam sehari. Matikan notifikasi yang tidak perlu, dan luangkan lebih banyak waktu untuk aktivitas di dunia nyata, seperti berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman, berolahraga, atau mengejar hobi yang kita sukai. Ini dapat membantu kita menjaga kesehatan mental dan tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Lalu yang terakhir, jangan pernah merasa minder dengan pencapaian orang lain. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Jangan lupa bahwa kamu juga punya hal-hal yang spesial yang mungkin orang lain juga iri melihatnya.
Jadi fokuslah pada perjalananmu sendiri dan terus maju tanpa terpengaruh oleh pencapaian orang lain. Percayalah, semua orang punya waktunya sendiri untuk bersinar. Dan waktumu pasti akan datang. Mari kita gunakan sosial media dengan bijak. Jangan biarkan perbandingan sosial merusak pandangan kita terhadap diri sendiri. Ingatlah, kamu sudah cukup. Dan apa yang kamu capai adalah milikmu sendiri. Unik dan berharga. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa menjaga kesehatan mental dan lebih mencintai diri sendiri di tengah dunia digital ini.